Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan ni'amahu mazidalaka ya Allah, salatan wa salaman daiman laka ya Rasulullah. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian beserta keluarga di rumah selalu sehat, selalu dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran aswaja. Dan pada kali ini kita akan mempelajari pelajaran 2, yaitu mengenal ulama pendiri NU atau mengenal tokoh di balik kelahiran Nahdlatul Ulama. Sebelumnya kita sudah belajar. Ada 3 tokoh ada banyak tokoh ya di balik kelahiran Nahdlatul Ulama. Kemudian di aswaja ini kita akan pelajari 3 tokoh utama di balik kelahiran Nahdlatul Ulama. Namun sebelum kita belajar lebih detail, mari kita mulai pelajaran pada hari ini dengan pembacaan ya, dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan kalian semua mendapatkan ilmu yang manfaat sehingga menjadi sukses di masa depan nanti. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa pendiri NU itu yang utama itu ada 3. Yang pertama Kiai Haji Khalil dari Bangkalan Madura, yang kedua Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Sebelumnya kita sudah mengenal atau belajar biografi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendiri NU yang kedua, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau seorang ulama yang memiliki wawasan ilmu yang luas mendalam, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Wawasan kebangsaan beliau itu sangat luar biasa, sehingga beliau dikenal sebagai tokoh yang jenius, ahli di bidang agama dan juga ahli di bidang ilmu pengetahuan. Dan peranan beliau dalam rangka pendirian Nahdlatul Ulama sangat besar sekali, di mana beliau adalah orang yang pertama kali mempunyai ide, gagasan mendirikan Nahdlatul Ulama. Untuk mengenal lebih jelasnya biografi beliau sama dengan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, lahir di Jombang. Ayah beliau bernama Kiai Wahab Hasbullah. Kemudian kalian bisa baca di biografi beliau ini lebih detail. Karena waktu terbatas, Ustadz tidak akan menjelaskan secara terperinci. Saya yakin kalian, anak-anakku sekalian, sudah cerdas, sudah pintar semua, baca sendiri ya biografi beliau. Kemudian di mana beliau itu mondok ya, sejarah pendidikan beliau itu dari pondok ke pondok. Yang satu diantaranya beliau belajar ke ayahandanya, kemudian belajar juga kepada Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, bahkan beliau mondok dari pondok yang satu ke pondok yang lain. Istilahnya beliau itu termasuk santri kelana. Kan santri itu ada 3 anak-anak ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang santri. Ada santri mukim, kemudian ada santri kalong, ada santri kelana. Santri mukim adalah santri yang belajar dan menetap di pondok pesantren, itu kalau santri mukim. Kalau santri kalong adalah santri yang belajar di suatu pondok pesantren tapi tidak menetap di pondok pesantren itu. Kemudian kalau santri kelana, santri yang pindah dari pondok pesantren yang satu ke pondok pesantren yang lain untuk memperdalam, memperluas
ilmu pengetahuan keagamaannya maupun ya ilmu umum juga. Kayak matematika itu juga sangat penting sekali ya untuk kesempurnaan ilmu fikih, terutama tentang mawaris, zakat dan lain sebagainya. Kita lanjut. Beliau adalah tokoh yang sangat berperan penting dalam pendirian NU, di mana beliau tadi saya katakan adalah orang yang pertama kali mempunyai ide gagasan mendirikan NU. Keinginan beliau itu dihaturkan kepada gurunya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1924, sehingga gurunya itu merespon dengan baik. Tapi beliau itu masih mohon petunjuk kepada Allah melalui sholat istikharah terlebih dahulu, karena orang Arab mengatakan la nadama man istakharah wal musyawarah, tidak akan menyesal seseorang kalau dalam segala hal itu diawali dengan istikharah dan musyawarah. Oleh karenanya beliau itu melakukan istikharah kurang lebih selama 2 tahun. Ya, istikharah tiap malam mohon petunjuk kepada Allah, sehingga tahun 1926 tepatnya pada tanggal 31 Januari setelah mendapat petunjuk dari Allah melalui Syekhona Holil, sehingga NU didirikan secara resmi pada tanggal 31 Januari 1926. Dan Kiai Wahab Hasbullah adalah yang mempunyai ide atau gagasan tentang pendirian Nahdlatul Ulama. Organisasi yang dirintis oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah banyak sekali anak-anak. Di antaranya pada tahun 1914 beliau mendirikan organisasi yang namanya Taswirul Afkar pada tahun 1914. Artinya Taswirul Afkar adalah potret pemikiran. Potret pemikiran. Dari organisasi ini akhirnya lahirlah tokoh-tokoh yang sangat intelektual dalam ilmu agama maupun tentang ilmu umum, wawasan kebangsaan. Karena dari Taswirul Afkar ini muncullah cendekiawan-cendekiawan muslim dalam bidang agama maupun dalam bidang ilmu pengetahuan umum. Selanjutnya, singkat saja anak-anak ya, peranan Kiai Haji Wahab Hasbullah bagi bangsa Indonesia, bagi negara kita. Beliau adalah salah satu tokoh yang mendirikan organisasi yang bergerak di bidang politik yang namanya MIAI. MIAI kepanjangannya adalah Majelis Islam A'la Indonesia. Jadi organisasi yang didirikan beliau namanya MIAI, kepanjangannya adalah Majelis Islam A'la Indonesia. Bukan MIAI mie ayam, bukan anak-anak ya. Majelis Islam A'la Indonesia. Itu partai yang pertama kali didukung oleh Nahdlatul Ulama. Yang kemudian ada beberapa partai yang didukung oleh NU, bahkan NU pun sendiri pernah menjadi partai politik. Terakhir insya Allah NU mendirikan partai juga pada tahun 1908 yang dikenal dengan istilah PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang salah satu pendirinya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan istilah Gus Dur. Beliau dari awal beliau memang sangat besar sekali dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau juga gabung dalam laskar yang dibentuk oleh guru beliau yang namanya Laskar Sabilillah dan Laskar Hizbullah, yaitu dalam rangka melaksanakan amanah atau tugas dari resolusi jihad yang dikeluarkan oleh PBNU. PBNU.
pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya kira cukup pertemuan pada kali ini anak-anak. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah sangat besar sekali dalam rangka pendirian Nahdlatul Ulama. Beliau adalah sebagai tokoh yang pertama kali mendirikan, yang mempunyai ide mendirikan NU. Selanjutnya, sebelum ditutup, Ustadz ngasih tugasnya kalian mengerjakan di buku tulis. Tidak perlu di-share, tidak perlu dikirim. Nanti menjelang pas penilaian akhir semester, kalian bukunya dikumpulkan untuk dinilai. Jadi sekali lagi saya minta ke anak-anak, tidak usah difoto, tidak usah di-share, tidak usah dikirim anak-anak ya, cukup dikerjakan di buku tulis. Soalnya ini ada 5, kalian baca, saya yakin sudah jelas. Di antaranya kapan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dilahirkan. Di buku tadi biografi beliau sudah jelas. Siapa ayahanda dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah? Kemudian sebutkan 2 organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ada banyak sekali organisasi yang diberikan oleh beliau, yang diminta di soal ini hanya 2. Kemudian kapan berdirinya Nahdlatul Ulama, tanggal bulan tahunnya anak-anak ya. Kemudian apa kepanjangan dari MIAI, kemudian B GAPI, apa kepanjangan dari ini anak-anak. Saya kira cukup ya. Terima kasih, mudah-mudahan sukses selalu untuk Nanda sekalian. Dan Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.